Oke, jadi kemarin presiden kita itu dapat ancaman penbunbunan secara terbuka di sosial media. Jadi ada video Presiden Prabowo lagi iring-iringan mobil dan beliau berdiri di sunroof. Dan ada yang respon video itu dengan tulisan, "Nggak ada yang mau kepala Prabowo." Gue yakin kita semua punya penembak yang bagus. Sama ada lagi yang bilang someone could have pulled a JFK, atau seseorang bisa aja ngelakuin kayak yang dialami JFK, yang dimana Presiden JFK itu pernah ditembak pas lagi iring-iringan mobil pada waktu itu. Parahnya banyak orang yang ngedukung hal ini dengan humor dan meme. Dan tebak kalian tahu siapa yang ngelakuin ini semua? Betul sekali, akun anonim. Dengerin nih, buat pemilik akun X atas nama Bapak Mi ini, lu bikin kayak ginian, jangan berlindung di balik nama kebebasan berpendapat. Apa sih yang ada di isi kepala lu membuat postingan kayak gini? Tanggapan orang yang bikin tweet nyuruh nembak sniper ke presiden. Gua belum lihat tweetnya, tapi yang jelas kalau ada tweet kayak gitu ya gue nggak akan dukung. Dan gue tidak setuju sama sekali. Sama kayak halnya tweet yang suruh ngebom orang-orang taraweh di masjid. Aduh, sebenarnya yang SDM rendah itu TikTok apa Twitter sih? Dan kenapa kalian bisa mengukur SDM rendah dari sebuah aplikasi gitu ya? Kayak tolak ukurnya itu dari mana gitu loh. Kalian minta data, tapi kalian sendiri nggak ada data gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para golongan pembenci Jokowi dan Prabowo yang menurut saya sudah sangat keterlaluan ya. Saya ulang 3 kali ya, sangat keterlaluan. Karena apa? Ya karena mereka tidak hanya demo anarkis saja loh. Demo anarkis saja udah salah. Dan mereka ternyata nggak hanya demo anarkis. Mereka juga sudah mulai mengkampanyekan ya untuk memberikan ancaman-ancaman kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Bahkan ancamannya tidak main-main ya. Mereka itu menyuruh ya atau mencari ya orang yang berani menembak kepala Prabowo. Coba bayangin. Ini udah sangat keterlaluan ini ya. Waduh. Ini aparat harus segera bertindak karena sekali lagi bukan hanya kebaikan ya, keburukan yang sering disuarakan juga akan cepat menular ya. Tolong diperhatikan, bukan hanya kebaikan, keburukan yang sering disuarakan juga akan mudah menular. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, jadi kemarin presiden kita itu dapat ancaman penbunbunan secara terbuka di sosial media. Jadi ada video Presiden Prabowo lagi iring-iringan mobil dan beliau berdiri di sunroof. Dan ada yang respon video itu dengan tulisan, "Nggak ada yang mau kepala Prabowo." Gue yakin kita semua punya penembak yang bagus. Sama ada lagi yang bilang someone could have pulled a JFK, atau seseorang bisa aja ngelakuin kayak yang dialami JFK, yang dimana Presiden JFK itu pernah ditembak pas lagi iring-iringan mobil pada waktu itu. Parahnya banyak orang yang ngedukung hal ini dengan humor dan meme. Dan tebak kalian tahu siapa yang ngelakuin ini semua? Betul sekali, akun anonim. Karena udah dipastikan menurut analisa Institute Security and Strategy, ada kelompok ekstrim di Indonesia yang sedang memanfaatkan kekacauan ini buat melemahkan sistem di Indonesia. Tujuan mereka sebenarnya bukan buat menggantikan pemerintahan, tapi mereka mau merusak Indonesia dari dalam dengan cara mendorong masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara, media, dan demokrasi di Indonesia. Makanya gue selalu bilang sama kalian, hati-hati kalau bersosial media, apalagi di Twitter. Soalnya di sana banyak kelompok ekstremis yang pakai akun anonim. Dan buat pemerintah, kalian jangan terlalu baik. Kalian tuh seharusnya bisa tegas dan keras sama kelompok ekstremis kayak gini. Karena jujur, kita masyarakat lama-lama juga risih dan muak sama keributan yang mereka buat. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ya kan, ini ada ancaman ya kan. Someone called V-Bullet. Ambo ini apa ya? Just saying tuh ya mungkin bercanda gitu ya. Ya, tetapi menurut saya ini salah satu bentuk ancaman ya. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Ini sudah merupakan bentuk ya sudah kelewatan lah ya. Apalagi tadi juga ada
akun gitu ya, Bapak Mi ya, yang sudah centang biru loh, bayangin centang biru ini di IG ya, Instagram centang biru itu, ya udah udah keren lah gitu ya, ini influencer gitu loh. Dan dia bertanya, nggak ada yang mau tembak kalau nggak salah ya, kepalanya Prabowo gitu loh. Waduh waduh waduh. Udahlah aparat, jangan tunggu ini menular dan jangan tunggu masyarakat bertindak ya. Coba kita lihat bareng-bareng, apa namanya itu, postingan lebih lengkapnya. Ini dia. Rifki Fanti. Seperti inikah yang kalian maksud dengan kebebasan berekspresi? Bapak Mi ya, follow, ini @mi_miska. Ini di X apa di Instagram ya? Kalau menurut saya sih di X ya. Melihat karakter, akun, kemudian juga centang birunya, kemudian bergerigi. Menurut saya ini di X, tapi kalau saya misalnya keliru tolong apa namanya, koreksi di kolom komentar ya. Nggak ada yang mau headshot kepalanya @Prabowo, coba bayangin di-add loh, ya kan? Ini disebut loh, di-tag gini loh ya. Akun Prabowo di-tag ya, menggunakan @ lah. I bet we have the best underground sniper. Waduh 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 waduh. Ngeri ngeri kali ngeri. Ini seorang presiden Bro, presiden kita Bro, yang pemilunya saja itu menghabiskan triliunan Bro, aduh. Ini kalau aparat diam aja, aduh kebangetan kebangetan. Lanjut lanjut. Ini sudah masuk kategori pengancaman gak sih? Gimana kalau misalkan postingan lu ini diamini banyak orang? Postingan lu ini mengundang orang untuk melakukan kriminal terhadap Presiden Republik Indonesia. Dengerin nih, buat pemilik akun X atas nama Bapak Mi ini, lu bikin kayak ginian, jangan berlindung di balik nama kebebasan berpendapat. Apa sih yang ada di isi kepala lu membuat postingan kayak gini? Lucunya lagi ada yang komen, jujur gue mikir negara sekacau ini kok bisa nggak ada yang kepikiran begitu. Anjir, kacau dari mana? Ya kalau misalkan lu tiap hari bukanya hanya aplikasi X, aplikasi orang barbar semua, ya gimana nggak pecah tuh kepala. Orang-orangnya kayak Bapak Mi semua. Orang-orang yang so bener, so pinter, so suci. Seolah-olah mereka tidak mempunyai dosa semua. Tuh kumpul semua di aplikasi X. Sadar cowok, sadar. Realitanya nggak seperti itu. Lu masih bisa bercanda dengan keluarga. Lu masih bisa kumpul-kumpul bareng teman. Nongkrong, coba nongkrong. Jangan tiap hari HP mulu. Jangan tiap hari Twitteran mulu. Gua mau tanya satu-satu kepada kalian warga X. Kalian masih punya rumah? Kalian masih punya pekerjaan? Keluarga kalian masih harmonis? Atau sebaliknya, lu tinggal di kolong jembatan, lu pengangguran, keluarga lu berantakan, dan semua yang dirasakan oleh lu lampiaskan kepada pemerintah. Iya, sama ya pertanyaan saya, apa isi hati saya yang, seperti yang disampaikan oleh Mas Ame barusan. Apa sih yang ada di pikiran lu, Bapak Mi gitu kan? Apa yang ada di pikiran Anda gitu loh, itu presiden ya kan, dipilih oleh 58,2%, 58,2% rakyat Indonesia lah, ya. Kalau memang itu bukan pilihan Anda, ya berarti Anda termasuk golongan minoritas, ya kan. Jadi kalian kalah kan seperti itu, ya sudahlah karena kalian kalah, seperti halnya orang banyak kok bukan hanya kalian aja ya kan.
Tetangga-tetangga saya juga ada yang memilih paslon 01, ya kan, ada yang memilih paslon 03. Nah, ketika kalah ya udah perbedaan pilihan biasa aja, nggak usah lah sampai membuat postingan, nggak ada yang mau headshot kepalanya, waduh. Dan juga ada yang komentar tadi kan, jujur gua mikir negara sekacau ini kok bisa nggak ada yang berpikiran begitu. Gimana ini ya? Ah, golong-golongan orang sengklek emang ini ya. Lanjut. Tanggapan orang yang bikin tweet nyuruh nembak sniper ke presiden. Gue belum lihat tweetnya, tapi yang jelas kalau ada tweet kayak gitu ya gue nggak akan dukung. Dan gue tidak setuju sama sekali. Sama kayak halnya tweet yang suruh ngebom orang-orang taraweh di masjid. Kalau nggak salah tuh, gue lupa itu tweetnya siapa. Tapi yang jelas itu dibikin tweetnya sama para leftist lah. Itu gue lupa orangnya siapa, tapi gue tahu dia leftist gitu. Nah, kenapa gue nggak setuju? Karena ya itu fasis banget coy. Ya itu fasis parah gitu. Dan gue nggak pernah setuju sama gerakan-gerakan semacam itu. Ya, kalau misalnya gue berada di barisan 01 atau 03 gitu ya, tapi gue menggunakan cara-cara fasis kayak gitu, ya terus jadi apa bedanya gue sama rezim? Apa bedanya gue sama para pendukung 02 gitu? Jadi nggak ada bedanya, malah jadi ya even worse gitu menurut gue. Ya, bahkan beberapa waktu lalu gue ngomongin fasis ke anak-anak 01 aja gue kena hujat gitu. Artinya apa? Artinya gue ngelawan rezim, ngelawan 02 itu seberusaha mungkin menggunakan cara-cara yang emang ya dalam batas wajar aja lah, ya kan? Sarkas-sarkas ya, nyindir-nyindir gitu. Ya nyenggol-nyenggol dikit gitulah, ya kayak gitu-gitu aja, tapi nggak sampai yang gue menggunakan cara-cara fasis lah, karena ya gue meyakini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ya lo harus menggapainya dengan cara yang baik pula. Ya, kalau misalkan pakai narasi-narasi kayak gitu ya big no lah buat gue, gitu sih. So, si let call itu beneran gay? Iya, teman-teman ya. Jadi selain semacam ancaman kepada pribadi presiden gitu ya, yang katanya itu mau bertanya gitu ya, apa nggak ada yang ingin menembak gitu ya. Kemudian juga ada yang katanya, oh nanti tragedi JFK itu John F. Kennedy tadi ya di bagian depan itu ya. Karena John F. Kennedy itu juga pernah mengalami tragedi ya. Bukan pernah mengalami karena setelah itu yang bersangkutan ya harus sampai mengembuskan napas terakhir ya. Pada saat iring-iringan di mobil apa itu, lupa saya merek mobilnya ya. Yang jelas bak terbuka gitu ya, nggak memiliki kap gitu, dengan kap terbuka akhirnya terkena shoot dan ya meninggal dunia gitu ya. Dan bukan hanya itu ya, tetapi juga beberapa waktu lalu memang viral juga di media sosial, ada seorang netizen yang kemungkinan besar adalah pemilih ya anak abah lah gitu ya, atau RT 16 RW 24 lah, yang katanya itu ingin sekali ngebom masjid yang digunakan masyarakat yang sedang tarawih gitu loh. Nah, dia jengkel ingin ngebom masjid yang orang sedang tarawih itu karena umumnya warga sekitar dia ini ya, di kampungnya ini sebagian besar pemilih 02. Coba bayangin ya kan. Dan orang-orang seperti itu sampai saat ini masih aman-aman aja loh. Jadi salah ketika kita mereka-mereka itu mengatakan demokrasi dibungkam. Apanya yang dibungkam, Bro? Penghinaan, pengancaman macam kayak gitu masih bebas berkeliaran. Lanjut. Gue udah gak tahu lagi sih sama kaum yang membenci orang-orang yang ingin bekerja keras untuk membangun bangsa ini, gitu ya. Apalagi dengan konten-konten, aduh, sebenarnya yang SDM rendah itu TikTok apa Twitter sih? Dan kenapa kalian bisa mengukur SDM rendah dari sebuah aplikasi gitu ya? Kayak tolak ukurnya itu dari mana gitu loh. Kalian minta data, tapi kalian sendiri nggak ada data gitu loh. Kalian sendiri kadang-kadang dapat datanya tuh ngaul, apalagi kebanyakan datanya itu dari Wikipedia, gitu kan? Kayak, aduh, apalagi buat konten kayak gini nih, ini udah melanggar banget sih. Ini kalau bisa dituntut, ini bisa dipenjara ini. Ini ada undang-undangnya nih untuk mendukung permasalahan ini ya. Ini udah personal banget, parah.
Ya memang ada dikotomi tertentu yang saya juga nggak ngerti sebetulnya awalnya siapa sih yang bikin dikotomi tersebut. Tapi ngelihat begitu bangganya mereka ya, menjadi, bagian dari komunitas, aplikasi X misalnya ya, platform X begitu ya. Nah, saya menduga akhirnya kemungkinan dikotomi-dikotomi ini diciptakan oleh mereka-mereka yang selama ini itu membenci, Jokowi, Prabowo, pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, umumnya mereka adalah warga RT 16 dan RW 24 begitu ya. Iya, kebetulan memang, saya, secara pribadi ya tidak suka bermain di X ya, karena di X itu menurut saya kurang kurang apa, kurang enjoy karena cuma ya macam Facebook kan seperti itu ya, cuma nulis ya kan, bikin cuitan kemudian dikomentarin gitu. Menurut saya ya, untuk zaman saat ini, ya memang kurang menarik bagi sebagian orang ya. Saya lebih suka, berselancar itu di TikTok ya kan, kemudian di YouTube dan kadang-kadang juga di Facebook seperti itu ya. Ya walaupun dianggap jadul nggak masalah lah ya. Seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, kalau memang ya X itu, lebih, bagus isinya, orang-orangnya, kemudian TikTok itu murahan, ya tunjukkanlah dengan bukti, jangan cuma gedabrus karena faktanya ya kan, di X itu lebih murahan menurut saya. Isu-isu yang dikembangkan itu jauh lebih murahan daripada di TikTok. Ini adalah versi saya ya. Lanjut. Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri, dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Ya, itu adalah pesan Prabowo. Jadi kita harus tetap waspada, kita rapatkan barisan segenap warga negara Indonesia ya, siapapun kalian ya, dari Sabang sampai Merauke ya, bahwa memang untuk menjadi negara yang maju itu sangat berat sekali tantangannya ya, bukan hanya pada saat ini ya, pada saat perang kemerdekaan saja. Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan ingin merdeka, jangan kalian anggap seluruh rakyat Indonesia itu mendukung pergerakan melawan penjajah. Sebagian ya, kalau nggak mau dikatakan sebagian besar, justru pro Belanda. Ya, makanya dulu ada istilah cakra ya kan, kemudian ada kenil dan lain sebagainya. Mereka sebetulnya adalah proksi-proksi Belanda yang berada di Indonesia, yang merupakan warga negara asli pribumi gitu loh. Pun sama saat ini ketika misalnya presiden ya, mulai Jokowi, Prabowo ingin memajukan bangsa dan negara ini, jangan dipikir ya kan seluruh rakyat Indonesia itu akan mendukungnya. Justru banyak juga warga negara Indonesia yang berpihak kepada kepentingan asing seolah-olah ya kan, seolah-olah membela kepentingan rakyat Indonesia padahal enggak ya. Dan yang disampaikan oleh Prabowo barusan menurut saya merupakan sebuah ya maklumat yang harus kita waspadai gitu ya, harus kita ingat, resapi dan waspadai. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang tanggapan netizen yang sama sekali tidak ada yang mendukung gitu ya. Mendukung tindakan pembenci Prabowo yang menurut saya mengandung unsur anjuran dan pengancaman ya. Ya gimana mau setuju dengan cuitan-cuitan macam kayak gitu, wong anjurannya sangat menyesatkan ya kan. Masa nyuruh orang bertanya sih ya kan, ada nggak sih yang ingin gitu kan ya, kan bertanya. Tapi pertanyaannya ini ya menurut saya mengandung anjuran dan beraroma ancaman gitu loh, karena berhubungan dengan menghabisi seorang presiden, coba bayangin ya kan. Kemudian juga ada anjuran untuk ngebom orang tarawih ya kan.
karena mayoritas pendukung 02. Ini menurut saya perlu segera disikapi dengan cepat dan tegas oleh pemerintah karena bisa sangat berbahaya sekali. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang para golongan pembenci Jokowi dan Prabowo yang sudah sangat keterlaluan. Tidak hanya demo anarkis saja, mereka juga sudah mulai mengkampanyekan untuk memberikan ancaman kepada Prabowo sebagai presiden ya, bahkan ancamannya tidak main-main. Mereka semacam mengancam dalam tanda kutip ya akan menembak kepala Prabowo ya. Waduh, ini aparat harus segera bertindak karena sekali lagi bukan hanya kebaikan, keburukan yang sering disuarakan juga akan mudah menular. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.